Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi lewat Ses Wahyudianto channel. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada saat ini, hari ini kita berjumpa lagi untuk menuntut ilmu, sama-sama sharing dalam materi SDM, sumber daya manusia. Kali ini saya akan sharing tentang Electronic Human Resources Management to Sustaining Business Performance. Sholawat serta salam tetap kita sanjungkan, tetap kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqolina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum melanjutkan pembahasan dalam SDM ini, mari kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Arus perkembangan teknologi yang kian semakin pesat kini menjadi suatu sarana untuk membenahi ketertinggalan. Ini berarti mempengaruhi sistem serta memberi peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini sudah sesuatu yang sesuatu yang given, sesuatu yang harus terjadi gitu ya. Bagi sebuah organisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan sebuah terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan di materi tentang industri 4.0 maupun society 5.0. Perkembangan teknologi informasi ini banyak digunakan oleh berbagai organisasi, terutama Electronic Human Resource Management. ESDM, EHRM merupakan seperangkat pola yang digunakan untuk mengelola SDM dalam sebuah organisasi dengan tujuan menciptakan keunggulan kompetitif serta mewujudkan tujuan organisasi. EHRM ini didefinisikan untuk menciptakan atau menerapkan HRM yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini memang sengaja saya mengangkat terus isu-isu tentang Human Resources Management berkaitan dengan industri 4.0, Society 5.0. Ya, penerapan EHRM ini diharapkan memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi organisasi. Penerapan IT ini diharapkan juga memberikan kemudahan dalam proses bisnis, peningkatan arus informasi dan kinerja organisasi, manajemen data yang terpusat, bisa mengoptimalkan, mengembangkan produktivitas SDM, meningkatkan kepuasan karyawan, dan tentunya terakhir itu adalah produktivitas karyawan yang diharapkan dari EHRM. EHRM itu sudah dilaksanakan di berbagai negara. Ya, ada Iran, ini juga di bank ini.
di Melibang, kemudian banyaklah di Spanyol, kemudian ada di India, Turki, semuanya sudah melakukan EHRM. Tapi ingat, sistem yang baru itu pasti ada kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya. Itu ya. Ini pasti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, kesiapan SDM, desain aplikasi. Ini pasti juga dibutuhkan. Paradigma, cara berpikir, cara bersikap, cara bekerja, perilaku karyawan dalam menerima EHRM ini juga pasti berbeda. Ini juga perlu diperhatikan itu. EHRM ini merupakan seperangkat inovatif yang berfungsi untuk merombak sistem tradisional dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Ya, EHRM. Electronic Human Resource Management sebagai dukungan administrasi dari fungsi sumber daya manusia dalam organisasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Electronic Human Resource Management ini juga didefinisikan cara yang digunakan untuk mengelola SDM dalam sebuah organisasi dengan tujuan mewujudkan tujuan organisasi, menciptakan, menerapkan human resource management yang berkualitas, yang berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya. Ada lagi dalam hasibuan dalam meliputi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengorganisir semua karyawan, menetapkan pembagian kerja, dan sebagainya. Ya, sekarang manfaatnya dengan adanya perancangan Human Resource Management yang akurat dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait data human resource. Yaitu human resource dapat mudah mengelola data karyawan seperti dalam melakukan proses perekrutan karyawan. Ini rekrut sudah pakai elektronik, tinggal pakai email, mengirimkan email, scan PDF, dan ini mudah. Dalam memilih calon pelamar yang masuk untuk dilakukan proses lebih lanjut karena data pelamar dapat langsung dilihat semua. Semisal menggunakan Google Drive itu kan lebih mudah sekarang. Membantu human resource, memantau permintaan kebutuhan tenaga kerja per divisi ketika terjadi kekurangan karyawan pada perusahaan. Karena semuanya sudah online, datanya sudah ada, tinggal kita melihat yang kurang ini divisi apa, kekurangan karyawannya yang modelnya bagaimana. Untuk riwayat laporan human resource dapat dengan mudah mencari data riwayat seperti data izin cuti, masing-masing berbeda setiap jenis cutinya. Ini per cuti juga bisa didetek. Pengajuan cuti juga tidak ribet, tinggal memasukkan persyaratannya lewat aplikasi yang ada. Karyawan lembur, keperluan penghitungan gaji sudah sangat mudah sekali. Penerapan electronic human resource memberikan manfaat yang positif bagi organisasi. Electronic Human Resource Management ini membantu karyawan mengejar ketinggalan dalam pekerjaan sehari-hari.
Ya, menyediakan fungsi SDM dengan kesempatan membuat jalan baru untuk berkontribusi terhadap efektivitas organisasi melalui cara seperti manajemen pengetahuan, penciptaan modal intelektual dan sosial. Electronic Human Resource ini juga membantu organisasi membangun tenaga kerja yang lebih komitmen. Nah, semuanya online, evaluasinya juga online, lebih komit. Dan itu kehadiran EHRM ini karyawan lebih mudah mengakses informasi, tugas kewajiban mereka itu apa. Mengakses data, proses data, berhubungan dengan data pribadi, informasi gaji, data pribadi karyawan, manajemen kinerja, kapan itu melaksanakan pelatihan, kapan ada rekrutmen, dan lainnya. Dengan melihat berbagai manfaat sebagaimana yang telah disebutkan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan Human Resource Management memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi organisasi. Selain itu, penerapan sistem ini juga memberikan kemudahan dalam proses bisnis, peningkatan arus informasi, kinerja organisasi, manajemen data yang terpusat. Ini mampu mengoptimalkan pengembangan dan produktivitas SDM. Kan yang terpenting kan ini. Maupun meningkatkan kepuasan karyawan yang tentunya berdampak pada produktivitas karyawan. Manfaatnya sudah sangat baik sekali. Kita lanjutkan. Dimensi dan indikator penerapan Human Resource Management. Ada efektivitas dari penerapan Human Resource Management ini tentunya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Ini saya ambil dari pemikiran Tafakoli 2015. Dimensi dan indikator dari penerapan Human Resource Management. Recruitment, electronic recruitment, menggunakan situs web untuk perekrutan, alat interaktif untuk memproses permintaan dari pemohon. Selection, tanggung jawab dan transparansi dari proses seleksi elektronik. Kemudian penggunaan dan akses web. Ini lebih bertanggung jawab dan transparan karena semuanya bisa melihat di laman, di webnya sudah ada. Jadi ada kekurangan maupun kelebihan dari pelamar, semuanya bisa tahu. Education, menggunakan fasilitas komputer multimedia. Ini pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan. Seperti yang Anda bahas, ini education juga penting. Evaluation, proses penilaian melalui saluran berbasis web. Pelatihan, sistem penilaian pada pelatihan. Pelatihan ini pun juga dievaluasi. Kemudian sistem penilaian kerja untuk menyadari pentingnya sistem evaluasi elektronik dengan tujuan menyimpan arsip evaluasi saat ini kemudian dibandingkan dengan evaluasi yang mendatang. Reward system, ini yang membahagiakan ini, kabar gembira ini. Kemampuan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menerapkan, mendistribusikan data dan informasi yang berkaitan dengan hak dan manfaat secara elektronik. Reward system. Kalau Anda sudah bekerja dengan baik, bekerja melebihi target, nanti rewardnya itu apa?
Belum menerapkan IHRM, organisasi perlu memperhatikan hal yang penting, yaitu dalam organisasi menjabarkan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penerapan IHRM. Biaya yang cukup, infrastruktur ketersediaan jaringan internet, kesiapan SDM, desain aplikasi yang memudahkan pekerjaan, ini serta jaminan kerahasiaan pribadi karyawan, perangkat hukumnya, perubahan paradigma, ini perlu diperhatikan sebelum melaksanakan. Itulah langkah-langkah penerapan IHRM. Permasalahan ya jelas seperti yang saya kemukakan di awal, tentu ini perubahan budaya perilaku karyawan sangat berbeda sehingga mereka harus beradaptasi. Manajemen sumber daya manusia, lanjutkan. Dampak Human Resource Management terhadap praktek MSDM, manajemen sumber daya manusia. Analisis dan perancangan pekerjaan. Para karyawan di berbagai lokasi terpisah secara geografis dapat bekerja sama dalam tim dengan menggunakan video, email, dan audio. Seperti saat ini, di saat pandemi ini, sekarang Zoom, mail, audio, grup WhatsApp pakai audio, sekarang sudah sudah menjadi budaya kita. Itu sudah menjadi hal yang tidak bisa kita hindari karena suasana COVID-19 ini. Perekrutan, menyebarluaskan informasi lowongan kerja secara online, menyediakan loket pendaftaran secara online, sehingga para pelamar pun dapat melamar secara online. Inilah kehebatannya ESDM. Ya. Pelatihan. Sekarang pelatihan dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Contohnya adalah yang dilaksanakan oleh Kartu Prakerja. Seleksi. Simulasi secara online meliputi tes video, email, dapat mengukur kemampuan para calon karyawan agar dapat menghadapi tantangan pekerjaan. Ini seperti yang kemarin dilaksanakan tes CPNS itu juga melalui tes video. Ya. Ini karena tidak bisa bertemu, kalau bertemu nanti khawatir terdampak COVID-19. Ini sudah sangat mendukung. Isu-isu ini sangat mendukung. Ya. Kemudian kompensasi, seleksi, simulasi, tes video sudah, kompensasi dan manfaat. Dapat meninjau informasi mengenai gaji dan bonusnya. Ini kalau sudah berbicara gaji ini pada seneng plus bonusnya ini. Karena mereka sudah bekerja pasti mengharapkan gaji. Nah, mungkin rencana-rencana tunjangan juga. Kemudian ada tahap-tahap persiapan penerapan EHRM yang sudah sudah dilakukan dalam beberapa penelitian. Yang perlu disiapkan adalah dana dan biaya. Ya, pada setiap bidang pekerjaan itu pasti. Kesediaan infrastruktur. Konsep aplikasinya harus matang.
Nah, ini harus dicoba, walaupun belum matang ya dicoba, kemudian dievaluasi lagi, kemudian dicarikan tim IT lagi. Ini apalagi sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi. Tingkat konektivitas dan ketersediaan jaringan. Kalau jaringan sekarang tinggal kita milih. Desain aplikasi, kemudian perangkat hukumnya, analisis anggarannya, analisis infrastrukturnya, perubahan paradigma, ini memperluas informasi setiap pada bidang menjadi menjadi media perluasan informasi. Yang terakhir adalah persiapan SDM. SDM tentunya harus melakukan adaptasi. Sekarang yang terakhir adalah bagi mahasiswa sekali lagi di era Industri 4.0, Society 5.0 ini yang semuanya serba digital, EHRM ini sudah menjadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Nanti sudah sangat meluas. Tantangan-tantangan Anda semakin keras sehingga Anda harus belajar lebih giat, kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan secara online, secara mandiri agar Anda dapat menyambut adanya era digital. Sementara seperti itu sharing dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini memotivasi kita bersama untuk lebih meningkatkan potensi yang ada pada diri kita maupun keahlian yang kita punya untuk beradaptasi dengan era digital. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya masih bersama Siswa Yudianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.